Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pemirsa yang budiman, Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami akan melanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran dalam sesi tahsin tilawah di fanpage Markaz Ngaji ini. Dan insyaallah pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab pertama tentang keutamaan para penghafal Quran dan keutamaan para pembaca Al-Quran. Dan insyaallah hari ini kita akan membahas bab kedua dari kitab karya Imam An-Nawawi ini dengan judul fi tarjihil qiraah wal qari' ala ghairihima, yaitu bab kedua mendahulukan para pembaca Al-Quran dari selain mereka. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan syariat Islam ini mendahulukan para pembaca Al-Quran di beberapa keadaan dan momen. Dan dalam bab ini Imam An-Nawawi melampirkan dua hadis. Ya. Yang keduanya merupakan hadis sahih, dan yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya. Kita bacakan hadisnya dulu. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Thabata an Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah." Rawahu Muslim. Ya. Artinya dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu Al-Badri, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum linnas. Ya. Hendaklah orang yang mengimami suatu kaum atau masyarakat adalah orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari, dan nama asli beliau adalah Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Ya, para ulama berselisih pendapat tentang Al-Badri ini, dan sahabat ini adalah merupakan penduduk wilayah Badr. Namun apakah dia mengikuti perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Uqbah bin Amr itu ikut perang Badar, makanya dikatakan Al-Badri. Namun ada juga yang mengatakan bahwa beliau tidak ikut perang Badar namun tinggal di Badar, makanya dikatakan sebagai Al-Badri. Hadis yang dilampirkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran ini merupakan hadis potongan hadis, ya. Yang lengkapnya adalah ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silman wa fi riwayah sinnan wa la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wa la yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnih. Rawahu Muslim. Ya. Insyaallah kita akan mensyarah hadis tentang keutamaan pembaca Al-Quran ini dengan lengkap insyaallah. Di potongan pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang yang mengimami suatu kaum itu dalam salat adalah orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Ya, ini salah satu tafsiran para ulama tentang aqra'uhum li kitabillah. Aqra'uhum maksudnya adalah orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Namun pendapat yang lain, ulama mengatakan bahwa aqra'uhum maksudnya adalah yang paling bagus bacaannya, ya. Walaupun dia tidak yang terbanyak hafalannya, namun kalau dia paling bagus bacaannya, maka itulah yang lebih didahulukan oleh sebagian ulama.
Dan pendapat yang pertama dikuatkan oleh hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala ya ummukum aktsarukum qur'ana. Ya, ditegaskan dengan kata aktsarukum, yang paling banyak Qur'anan, bacaan Qur'annya itu hafalan dari Qur'an tersebut. Ya, ini merupakan hadis dari Amr bin Salamah yang menguatkan pendapat pertama bahwa aqra'uhum li kitabillah itu maksudnya adalah yang paling banyak bacaan Qur'annya atau yang paling banyak hafalan Qur'annya. Maka itu yang pertama didahulukan untuk mengimami salat berjamaah. Dan pendapat kedua adalah para ulama mengatakan aqra'uhum maksudnya adalah orang yang paling bagus, orang yang paling baik tajwidnya dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Dan ini dikuatkan dengan tafsiran aqra'uhum dengan secara bahasa Arab. Ya. Aqra' secara bahasa Arab adalah yang terbaik bacaannya, bukan yang terbanyak hafalannya, tapi yang terbaik bacaannya. Ya. Namun ar-rajih menurut kami yang kami mengambil pendapat pertama karena merupakan dikuatkan oleh hadis yang lain juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan bahwa aqra'ukum maksud dan mazhab yang lain mengatakan bahwa orang yang paling berhak untuk mengimami adalah orang yang terbaik bacaannya walaupun bukan dia yang terbanyak hafalannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis ini, fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah. Ya, namun apabila mereka berdua ini seimbang atau sama dalam bacaan ataupun dalam hafalan Al-Qur'an, maka didahulukan dari keduanya adalah orang yang paling paham sunnah. Ya, sunnah apa maksudnya di sini adalah sunnah tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dalam istilah syar'inya adalah fikih. Ia paling mengetahui fikih salat, ya, fikih bagaimana mengimami salat berjamaah, ya. Dia mengetahui bagaimana apa yang dibaca ketika kita takbir, setelah takbir, dan apa yang dibaca ketika kita ruku', i'tidal, sujud dan sebagainya. Dan juga apa yang dilakukan ketika ia lupa, apa yang dilakukan ketika ia meninggalkan rukun atau wajib dalam salat, ya, itu semua diketahui, ya. Makanya ketika dua orang berimbang dalam masalah bacaan, baik itu hafalan dan kualitas bacaan, maka didahulukan dari di antara keduanya adalah yang paling paham mengenai fikih tata cara ibadah salat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan. Namun apabila mereka berdua ternyata sama juga dalam pemahaman fikihnya, fikih salatnya, maka didahulukan yang paling duluan hijrah. Ya. Hijrah di sini adalah maksudnya berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ya. Dan ini merupakan sunnatullah yang akan terus berjalan dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kiamat. Lalu apabila mereka berdua ini juga sama, atau memang dia dari lahir memang sudah berislam, tidak pernah hijrah, atau memang dia tumbuh dari lingkungan dan keluarga yang muslim sehingga hijrah tidak diperlukan, maka yang terakhir adalah fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silman wa fi riwayatin sinnan. Dan apabila mereka berdua juga sama dalam hijrah tersebut, maka lebih didahulukan dari mereka adalah orang yang paling pertama masuk Islam, silman. Dan di riwayat lain sinnan, yaitu orang yang paling tua dari antara mereka. Ya. Jadi silman dan sinnan ini kurang lebih sama ya maksudnya, yaitu sinnan dari segi umur dan silman dari segi masuk Islam. Ya. Kalaupun keduanya dari kecil sudah Islam, maka tentunya dilihat dari faktor umur. Dan ini insya Allah tidak ada yang bisa sama-sama. Kecil kemungkinan lagi bisa sama mereka dari segi umur. Walaupun sama tahunnya, pasti beda bulannya. Walaupun sama bulannya, pasti beda harinya. Walaupun sama harinya, pasti beda jamnya. Dan begitu seterusnya. Jadi di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi syahid dari hadis ini adalah beliau mengutamakan atau menomorsatukan syarat
orang yang berhak menjadi imam adalah aqra'uhum li kitabillah, yaitu orang yang paling mengetahui, orang yang paling banyak hafalannya terhadap. Dan ini dua versi ya, yang paling, entah itu yang paling banyak hafalannya atau juga yang paling bagus tajwidnya. Dan kalau terkumpul sifat ini di seseorang, yaitu banyak hafalannya, hafal 30 juz dan juga bagus tajwidnya, fa biha wa ni'mah, maka dialah yang paling berhak untuk menjadi imam. Namun ini kata ulama dengan syarat bahwa pendahuluan ini dilakukan ketika di awal-awal kita ingin menetapkan imam satu masjid. Ya, kita harus melihat dari sisi ini. Namun, dan ketika dia telah menjadi imam masjid, imam rawatib di suatu masjid, maka dialah yang berhak untuk imam seterusnya. Walaupun ada orang yang datang sekali-kali, misalnya datang berkunjung dan dia ternyata lebih alim dan lebih banyak hafalannya dari yang imam tersebut, rajulur rajula fi sultanihi, dan janganlah seseorang itu berani maju untuk mengambil posisi imam sedangkan ada imam yang sudah ditunjuk sebelumnya, yaitu imam rawatib di salat atau di masjid tersebut. Jadi seperti itu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim terkait mendahulukan para penghafal Quran, mendahulukan para orang yang bagus bacaan Qur'annya untuk bisa menjadi imam dalam salat berjamaah. Hadis yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ya, Imam An-Nawawi berkata, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, kana al-qurra'u ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbana. Rawahu al-Bukhari fi sahihihi. Ya. Ini merupakan potongan hadis yang sangat panjang, dan kami bacakan artinya dulu. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya para orang yang berada di majelis Umar, orang-orang yang Umar angkat sebagai majelis syura beliau di pemerintahan khalifah beliau ketika beliau menjabat sebagai khalifah, dan orang-orang yang berada di sekitar beliau yang menjadi majelis syura beliau adalah al-qurra, yaitu para pembaca Al-Quran, baik itu yang banyak menghafal Al-Quran atau yang paling baik baca Al-Qurannya atau yang paling memahami isi dari kandungan Al-Quran tersebut. Itu adalah orang-orang yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu angkat sebagai orang-orang terdekat beliau untuk mengambil keputusan-keputusan terkait pemerintahan yang beliau jalankan pada saat itu. Kuhulan kanu au syubbana, ya, baik itu mereka adalah orang tua maupun syubbana, ya, syabab, ya, ataupun para pemuda, ya. Jadi Umar tidak memandang umur mereka, ya, apakah dia itu masih muda atau sudah tua. Yang penting dia adalah orang yang memahami Al-Quran, bagus bacaan Qurannya dan banyak hafalan Qurannya, maka Umar menjadikan ia sebagai ahlu syura, yaitu orang yang sebagai orang yang bisa diajak untuk bermusyawarah dalam mengambil beberapa keputusan. Dan ini kita lihat ya, beberapa asar yang lain dikatakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang pada saat itu masih belia, yang masih pemuda, itu dimasukkan dalam majelis Umar, padahal di sananya ada para sahabat senior, ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awwam, ada Sa'd bin Abi Waqqas, dan semua sahabat-sahabat senior ada di situ. Namun Ibnu Abbas yang masih belia, yang masih umur sekitar 20-an tahun sudah dimasukkan di majelis Umar radhiyallahu anhu. Dan hadis ini merupakan hadis yang sangat panjang, yang di dalamnya adalah kisah tentang Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais merupakan juga salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan oleh Umar di majelis syura beliau. Dan seorang anak paman dari Al-Hur bin Qais, yaitu Uyainah bin Hasan, datang dari kaum yang sangat jauh untuk mau menemui sang khalifah. Lalu ia meminta izin kepada sepupunya tersebut, Al-Hur bin Qais, untuk menemui Khalifah Umar radhiyallahu anhu.
Lalu ia mengizinkan dan ia pun masuk ke hadapan Umar. Dan ia langsung menegur Umar radhiyallahu anhu dan berkata, "Wahai Umar, engkau adalah pemimpin yang tidak memberikan kami bagian yang banyak, dan kamu juga pemimpin yang tidak bisa mengambil keputusan secara seadil-adilnya." Lalu Umar pun marah ketika dilontarkan perkataan itu kepadanya. Namun Amr bin Qais pun menghadang Umar dan berkata bahwa, "Wahai Umar, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Maafkanlah, wa'mur bil 'urfi, dan serulah kepada kebaikan, wa'rid 'anil jahilin, dan tinggalkanlah orang-orang jahil. Dan wahai Umar, orang ini adalah yang datang dari jauh, orang datang dari Badui, ini merupakan orang yang jahil. Maka hendaknya kamu memaafkan perkataannya tersebut. Lalu Umar pun radhiyallahu anhu memaafkan perkataannya dengan ketika dinasihati oleh ayat-ayat Al-Quran. Dan disinilah keimanan Umar radhiyallahu anhu, posisi Umar radhiyallahu anhu ketika dihadapkan dengan kitabullah, ayat Al-Quran, ia langsung tunduk, patuh, dan taat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Syahidnya dari hadis ini bahwasanya Al-Qurra, para pembaca Quran, para sahabat yang memahami Al-Quran, itu merupakan orang terdekat dari Umar radhiyallahu anhu, dan mereka lebih didahulukan daripada selainnya, ya, baik itu dari kalangan anak muda, baik itu dari kalangan orang tua. Dan inilah sepatutnya seorang pemimpin harus menjadikan beberapa orang yang memahami agama dengan baik untuk menjadi majelis musyawarah mereka, ya, di mana ketika mereka mengambil keputusan, ketika ia mengambil keputusan, ia merupakan hasil musyawarah dari para pemuka agama misalnya, atau para ulama misalnya, sehingga apa yang dia putuskan berjalan dengan baik sesuai tuntunan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah lebih mengurangi kezaliman yang akan terjadi di tengah masyarakat dari apa yang ia pimpin tersebut. Dan inilah kedua, atau poin kedua, mendahulukan para penghafal dan pembaca Al-Quran dari sisi siasah, atau dari sisi negara atau wilayah yang dipimpin. Yang pertama adalah dari sisi ibadah, yaitu imam dalam salat berjamaah, dan kedua adalah dari sisi imamah, yaitu imam dalam suatu negeri. Dan Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu berkata setelah menyebutkan dua hadis ini, wa'lam anna al-madhhab al-mukhtar alladhi alayhi man yu'tamadu alayhi min al-ulama anna qira'at al-Qur'an afdalu min at-tasbih wat-tahlil wa ghayrihima min al-adhkar wa qad tadhaharat al-adillatu ala dhalik. Beliau berkata bahwa madhab yang kami pilih yaitu madhab Syafi'i, karena Imam An-Nawawi merupakan ulama Syafi'iyah. Madhab yang kami pilih adalah bahwa anna qira'at al-Quran, bahwasanya membaca Al-Quran merupakan ibadah yang terbaik daripada tasbih dan tahlil. Ya, menurut beliau adalah ibadah Al-Quran adalah membaca Al-Quran merupakan ibadah yang terbaik, ibadah lisan yang terbaik setelah zikir dan sebagainya, itu tasbih, tahlil, takbir, tahmid dan sebagainya. Namun dalam majmu' beliau, dalam kitab al-majmu' beliau, bahwasanya beliau menjabarkan bahwa qiraatul Quran afdalu min adz-dzikri illa al-ma'thur fi mawadhi'ihi wa awqatihi. Ya. Beliau menjelaskan secara khusus lagi dalam kitab yang lain bahwa membaca Al-Quran memang lebih afdal terhadap zikir di kondisi tertentu. Namun ada kalanya di kondisi tertentu juga zikir ternyata lebih afdal. Zikir lebih mulia daripada membaca Al-Quran. Di antaranya adalah ketika sima'ul adhan, ketika mendengarkan adhan, ya. Makanya ketika kita mendengar adhan, amalan yang paling utama dan lebih afdal adalah menjawab seruan azan, ya, bukan membaca Al-Quran. Dan di tempat kedua adalah zikr ba'da shalah, zikir setelah salat. Ya. Ketika kita selesai salat, kita beristighfar dan membaca zikir, itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Dan juga di tempat yang lain adalah fis sujudi war ruku'. Dan ini sepakat ya para ulama, ketika kita sujud, ketika kita ruku', di sana ada zikir yang disyariatkan.
Dan ketika kita membaca Al-Quran, maka itu merupakan sebuah kesalahan. Ya. Bisa jadi kita berdosa karena menempatkan Al-Quran dalam rukuk dan sujud bukan dalam rangka berdoa, namun dalam rangka membaca Al-Quran. Dan itu bukan tempatnya untuk membaca Al-Quran, namun untuk berzikir sesuai zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di tempat yang lain ada ad-du'a bainal adhan wal iqamah. Ya, doa di antara adzan dan iqamat itu merupakan tempat atau waktu yang mustajab untuk berdoa adalah antara adzan dan iqamah. Akhir sa'atin min yaumil jum'ah, ya, di penghujung hari Jumat, yaitu sore hari menjelang matahari terbenam, itu merupakan waktu yang terbaik untuk berdoa. Ya, walaupun Al-Quran juga bisa kita baca Al-Quran, namun amalan yang lebih utama pada saat itu, pada waktu itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga akhir sa'atin min akhiril lail, penghujung malam hari sebelum terbitnya fajar, sebelum adzan subuh, itu merupakan waktu yang terbaik untuk berdoa. Wa adhkarus sabahi wal masa, ya, ketika kita berzikir pagi dan petang, itu juga merupakan waktu pagi dan petang merupakan waktu terbaik untuk berzikir dan berdoa. Walaupun membaca Al-Quran boleh. Dan inilah beberapa waktu-waktu yang dimana membaca Al-Quran tidak lebih utama daripada zikir atau doa. Namun secara umum, selain tempat-tempat tersebut, ya 24 jam, selain tempat-tempat tersebut atau waktu-waktu tersebut, membaca Al-Quran merupakan ibadah lisan yang paling utama. Dan itu adalah merupakan kesepakatan para ulama mazhab bahwasanya afdalu ibadatil lisan huwa qiraatul Quran, yaitu sebaik-baik ibadah lisan, ibadah mulut adalah membaca Al-Quran. Nah, inilah 3 poin utama yang Imam An-Nawawi rahimahullah paparkan dalam bab tarjihul qira'ah wal qari' ala ghairihima, dalam bab mendahulukan membaca Al-Quran dan mendahulukan para pembaca Al-Quran daripada selain mereka. Itu pertama adalah mendahulukan dari sisi ibadah salat berjamaah. Orang yang paling berhak mengimami adalah orang yang paling banyak menghafal dan paling bagus bacaannya dan juga paling mengetahui isi kandungan Al-Quran. Dan yang kedua adalah dari sisi siasah, dari sisi negara dan kepemimpinan, adalah orang yang paling berhak untuk menjadi majelis syura adalah para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran, dan orang yang mengetahui makna Al-Quran. Dan poin yang ketiga adalah amalan yang paling utama yang kita harus dahulukan dari amalan-amalan ibadatul lisan. Ibadah lisan adalah selain zikir adalah membaca Al-Quran. Baik, demikianlah apa yang kami sempat sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dipahami oleh para pemirsa sekalian. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa min kulli dhanb. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.